Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah tanya jawab United nomor 5 ya, nomor 5. Jadi di sini gue bakal reaksi langsung, jawabin langsung komen-komen yang kalian taruh di video-video gue ya. Tapi sebelum itu gue terima kasih beberapa udah ngucapin gongsi ya, atau selamat Imlek ya, selamat Hari Raya Imlek ya ke gue ya. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 orang lah, gue lupa. Nah ya ada 4 atau 5 orang sampai dia minta angpau lagi bener. Oke, kita mulai langsung deh. Bagas EWM Project ya. Van de Beek bukan jagoan lu bang. Nah ini dia, gue emang dari awal gue pengen Van de Beek. Gue nggak bohong ya, dari awal kita beli Van de Beek, gue pengen Van de Beek sukses di MU ya. Kenapa? Karena dia itu pembelian terbaik kita seharusnya ya di Juni kemarin ya. Amad Diallo, Palestri jelas itu belum ready. Yang ready siapa? Van de Beek doang ya. Cavani ready nggak kemarin? Jelas enggak. Dia di PSG terakhir nggak main setengah tahun, bener nggak? Sampai akhirnya kita beli pas free transfer, bener nggak? Jadi Van de Beek ini satu-satunya yang menurut gua pas Juni kemarin itu ya, itu punya potensi untuk membuat Manchester United lebih baik gitu. Ya, kita lihat Manchester City beli Ruben Dias langsung top chair ya, benar nggak? Dia punya defense. Um, Liverpool ya, dia beli Jota langsung ya, karena dia cedera aja kan Jota, tapi langsung impactnya gede gitu kan. Thiago awal-awal iya, setelah cedera drop ya, jadi gua nggak tahu. Cuman kita lihat gitu ya, beberapa orang beli pemain itu untuk ya memperkuat tim ya. Ya Arsenal ya, Thomas Partey ya kan, itu kan kuat banget tuh si DM. Jadi harapan gue tuh gede gitu untuk Van de Beek, jujur aja. Ya, gue ngeliat Cavani pas di Juni, aduh gila nih Cavani, udah tua bener nggak? Gue kalau pemain tua, gue memang sedikit malas ngeliatnya, jujur aja. Wah, pemain tua nih di PSG udah nggak pernah main lagi kan, diganti kalah sama Icardi kan terakhir kan. Dia selalu ya nggak pernah main sama sekali lah, sama 6 bulan gitu, paling cuma training doang. Jadi Van de Beek itu ya emang gue ngarepin banget sih dia bisa berhasil, tapi ya kenyataannya adalah ya kelihatannya sih dia nggak cocok di sistem Ole ya. Itu udah fakta lah kalau gue bilang. Bang, kalau Van de Beek sebagai CMF DMF dengan formasi 4-2-1-3 ya, 4-2-1-3 cocok nggak? 4-2-1-3 ya, ya mirip-mirip lah ya, berarti dia kan sebagai gantiin Pogba, benar nggak ya, atau sebagai box to box ya, DMF atau sebagai box to box. Terlepas dari formasinya, kita tak tahu di 4-2-3-1 itu kita pernah lihat dia main 2 kali kan sebagai CDM ya, atau DMF ya. Itu pas lawan Istanbul, dia duet sama Fred ya kan, dan itu mainnya bagus dia di situ ya, jelas beda kualitasnya. Sama pas kalau nggak salah, kalau nggak FA Cup Piala Kerbau tuh dia duet sama McTominay, kayaknya sih lebih ke arah FA Cup kali ya, gue lupa ya. Jadi oh ya, Watford ya, gue ingat banget dari FA Cup itu dia duet sama McTominay ya. Jelas dari dua performa itu sih menurut gue Van de Beek mainnya bagus ya. Kenapa ya? Karena dia tugasnya sebagai CMF sama DMF itu benar gitu loh, dia lebih bisa mengalirkan bola dari defense ke offense ya, lini offense ya. Makanya sih kalau gue bilang sih, kalau seandainya dia mau dipakai di posisi itu mungkin ya masih ada prospek Van de Beek mungkin, tapi itu pun baru 2 kali main, ketemu tim Championship Watford sama ketemu ya si itulah ya, si siapa, Istanbul di Champions League. Jadi menurut gue sih masih belum terbukti kalau dia mau jadi CDM bagus atau enggak. Cuman yang gue mau lihat adalah dia sebagai box to box tuh, kalau menurut gue sih percuma lah gitu loh, benar nggak? Bruno itu one of the best midfield di Premier League sekarang ini ya. Kevin De Bruyne menurut gue lagi sekarang untuk season ini kalah lah sama dia menurut gue. Ya Van de Beek baru datang gitu kan dari Belanda ya kan, belum pernah main di Premier League ya, tiba-tiba mau ganti posisi Bruno kan nggak mungkin gitu loh ya. Bahkan kalau misalnya kita jadi barter sama Eriksen pun kemarin tuh ya, nggak mungkin juga lah gitu Eriksen bisa langsung ganti Bruno, tetap aja bakal backup gitu. Nggak ada yang sekarang ini belum bisa ganti Bruno ya, nggak banyak gitu midfield yang bisa ganti Bruno. Jadi penempatannya salah sih kalau gue bilang sih. Kalau menurut gue sih masa depan Van de Beek seandainya dia pengen tetap di MU pun itu ya lebih ke arah box to box gitu, lebih ke arah ya CMF atau DMF ya, tapi itu pun masih belum terbukti ya kalau gue bilang ya. Oke, makasih Kas ya atas pertanyaannya, QAS ya. Anggi Arga, surprise Amad Diallo main yuk.
Aku pengen banget lihat Amad Diallo mainnya. Kalian juga pasti pengen lihat Amad Diallo main lah, bener nggak ya? Kayaknya sih menjanjikan banget ya, performa dia di Under 23 jelas jelas kalah jauh lah, PS3 kalah jauh lah sama dia. Cuman ya dengan Greenwood lagi main bagus ya. Ya Greenwood menurut gua sih belum sebagus musim lalu, tapi Greenwood lagi main bagus kalau gue bilang. Ya kontribusinya, em, pergerakannya, support nyerang, support defense-nya dia nggak males. Menurut gue sih Greenwood lagi udah mulai balik nih gitu ya. Jadi semoga aja dia bisa balik cepat. Kalau Greenwood main bagus ya Amad Diallo udah pasti berat itu loh untuk main. Ya, pasti berat banget. Ya, jadi kalau gue bilang sih Amad Diallo mungkin musim depan baru kelihatan ya. Palestri kemungkinan besar feeling gue sih bakal dijual itu orang ya. Bakal dijual apalagi kalau kita jadi beli right winger di Juni nanti. Feeling gue ini. Jadi kalau Amad Diallo untuk main season ini ya masih lama lah kalau gue bilang. Haiko Wildan bisa menang, cuman gue lihat satu hal tanpa Pogba MU agak menurun. Ya jauh ya kalau nggak ada Pogba ya. Makanya kemarin di video transfer gue kan gue bilang kita perlu cari pengganti Pogba. Perlu banget ya. Kenapa? Karena Bruno itu nggak bisa gitu loh. Bruno itu perlu partner. Ya, midfield kita sekarang siapa sih, bener nggak? Bruno nomor satu udah jelas ya. Winger udah kita nggak perlu ngomong lah, itu beda posisi kalau gue bilang ya, si Rashford atau Greenwood di depan itu ya, atau ya dua orang itulah, benar nggak itu. Tapi siapa lagi gitu, benar nggak? Paling cuma McTominay ya kan, McTominay, Fred sama Matic ya. Kalau Pogba udah keluar nggak ada lagi, yang world class gitu, nggak ada lagi yang top class lah, benar-benar yang bisa ngebantu kita gitu loh untuk distribusi bola dari back ke attacking line. Jadi makanya kalau tanpa Pogba menurun jelas gitu loh, karena Fred McTominay itu nggak bisa, untuk beda kelas lah sama Pogba lah ya. Kalian pasti banyak bilang Pogba memperlambat aliran bola atau apa. Gua sih nggak ngerti sih kalian ngomong apa soal kayak gitu ya, benar nggak? Dribling nggak jelas atau apa yang ngomong kayak gitu sih gua nggak ngerti ya. Tapi yang pasti Pogba itu jauh lebih berkualitas dari McTominay ataupun Fred ya, dan kita perlu cari pengganti Pogba ya, jauh perlu banget, serius perlu banget ya. Kalau enggak ya gitu kayak kemarin aja lah ya, udah sering banget lah kita lihat ya. Kalau kalian fans MU juga dari awal, pas kita seri lawan Chelsea atau kalah lawan Arsenal di kandang Old Trafford ya, tetap aja McTominay sama Fred itu nggak bisa distribusi bola. Kalau kena pressing pasti dia bingung mau ngapain. Ya ini problem utama. Kalau Pogba masih ada kreativitasnya gitu. Dia masih passing range-nya juga masih tinggi. Ya makanya MU agak menurun tanpa Pogba ya karena itu. Ya karena penggantinya itu nggak ada sekarang ini. Ya McTominay dengan Fred kelasnya beda jauh sama Pogba ya. Setuju bang, gue lebih suka Savic ya. Ini gonggol ini nih, untuk ganti posisi Pogba kalau misalnya Pogba hengkang. Nah ini yang gue bilang kemarin ya, menurut gue sih Sergei Milinkovic-Savic itu keren banget lah kalau dia mainnya, bener-bener apa ya, menurut gue sih cukup ini ya, cukup sempurna ya dia kalau gue bilang ya, dari untuk segi box to box ya, defense bisa, nyerang bisa, passing bagus ya kan, dribbling lumayan ya, pace mungkin nggak terlalu kenceng ya, tapi ya bisa lah, masih bisa lari lah, heading bagus, bisa ngambil free kick, kurang apa gitu loh. Ya kalau dia yang benar nggak kalau, tapi ya jelas lah, kayaknya sih nggak didaftar oleh lah. Itu daftar belanjanya Mourinho kemarin tuh sebelum dia dipecat, dia pengen datangnya si Milinkovic-Savic. Ya, cuman menurut gue sih kita perlu banget, tetap aja gue perlu ngomong 100%, kita perlu banget mengganti Pogba ya. Kalau enggak ya berat. Bruno sendiri berat itu loh ya, ya. Kita lihat Manchester City lah, Kevin De Bruyne nggak ada, yang lain masih bisa berkembang karena pemain-pemainnya bagus ya. Lah maksudnya levelnya mirip lah gitu loh ya kan, walaupun nggak selevel Kevin De Bruyne tapi masih bisa perform. Kalau kita ya namanya McTominay, Fred itu angin-anginan, benar nggak, angin-anginan. Udah pasti berat gitu loh, untuk mendistribusi bola tuh berat banget ya. Akhirnya buntu-buntunya Bruno, Rashford ya, winger kita ya, Greenwood harus turun jemput bola. Kan problem kayak begitu, nggak problem abis. Jujur nggak ada Pogba nggak bisa kreatif, Bruno kelelahan ya. Ini seperti yang gue bilang tadi ya, sama aja gitu kalau gue bilang, ya Pogba itu penting sebenarnya peranannya sebagai box to box, sebagai pengalir bola ya. Gol pertama itu fix foul, tangannya Diakne megang bola.
pas Maguire gitu aja pas lawan Burnley jadi foul, kenapa ini enggak? Ya itulah namanya bola ya, wasit ya. Nggak, kalau gue sih jujur paling males ngomongin, oh ini gara-gara wasit nih kita nggak menang ya. Ya kalau gue bilang wasit itu katro, gue bakal bilang katro. Tapi kita nggak bisa bilang gara-gara wasit ini nggak menang gitu loh ya. Karena gimana pun juga ini sepak bola gitu loh ya. Wasit itu part of the game ya. Apalagi sebelumnya nggak ada VAR, bener nggak? Semua udah tergantung wasit ya. Wasit ngeliat dari mana, dibilang enggak ya enggak gitu. Iya ya iya. Sekarang aja nih ada VAR, bener nggak? Ada VAR juga kadang juga katro, bener nggak? Ini tapi menurut gue itu nggak menjadi hubungan kita menang atau kalah gitu loh, bener nggak ya, nggak menjadi hubungan. Kalau kita main bagus ya layaknya kita menang ya. Kalau kemarin itu ya lawan ya, ya kita sih jujur aja sih lagi form Manchester United sih lagi memprihatinkan lah kalau gue bilang ya, sangat memprihatinkan. Dan kemarin itu menurut gue sih kita nggak layak menang gitu loh, ya nggak ada yang layak menang sih ya, dua-duanya layak kalah kalau gue bisa bilang sih ya. Bahkan kalau gue bilang kayak seperti di video gue, sebenarnya siapa namanya, West Brom peluang berbahayanya lebih banyak daripada kita gitu, peluang berbahayanya ya. Oke, gimana kok Aussie Hadus, gimana kok waktu di puncak ngomongin juara, sekarang sebulan udah berubah. Ya itulah namanya Liga Inggris kali ini, emang benar-benar aneh kan, benar nggak? Ini benar-benar yang nggak bisa diprediksikan ya. Jujur sebulan itu menurut gue sih harusnya tuh bisa lebih dari sebulan lah, karena kita main siap 3 hari main, benar nggak? Mungkin kalau di apa namanya, di liga normal ya mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan lah kita berada di puncak gitu, nggak sebulan doang gitu loh, benar nggak? Tapi anyway ya kita masih kurang lah materi pemainnya untuk juara Liga Inggris ya sekarang ini ya. Bahkan ya kita kalau ngomong apa adanya ya, itu namanya top 4 pun ini mulai terancam nih, harus hati-hati kalau gue bilang ya ke depannya nih, apalagi kita formnya lagi nggak konsisten sama sekali. Cornelius Kaibin, Bang sering nonton Just Talk ya? Kenapa bahasanya familiar banget? Hehehe. Jujur kalau Just Talk sih gue udah jarang nonton ya, karena ya ngebosenin ya dia. Bukan ngebosenin sih, kalau dari segi analisa sih ngebosenin gitu loh, ya kan? Karena dia ngomong hal yang sama doang gitu loh ya. Mau dia nge-review siapapun juga pasti ngomong hal yang sama doang ya kan? Nggak boleh dribbling, bener nggak? Nggak boleh crossing, bener nggak? Yang gitu gitulah, bener nggak? Jadi apa? Kalau gue bilang sih Just Talk itu gue nonton cuman kalau misalnya apa ya? Kalau gue lagi butuh hiburan aja gitu loh, ya kan? Dalam arti ya kan ya dia kan kalau nggak apa? Ibaratnya kalau nggak ngedekin MU tuh nggak ini gitu loh, nggak happy gitu kayaknya sebenarnya nggak. Ya, jadi gue sih jujur udah jarang nonton Just Talk ya. Gue udah jarang banget lah. Ya, kecuali gue pengen ketawa aja gitu kalau dengerin dia gitu kan ya. Tapi sisanya kalau dari segi, jujur dari segi analisa, dari segi apapun itu ya, dari segi analisa pundit, kalau menurut gue sih dia terlalu monoton dan terlalu ya gitu-gitu aja ngomongnya gitu loh. Udah kebaca gitu kan. Oh pasti bakal ngomong begini, pasti bakal ngomong begini ya kan. Karena ya dia mentoknya segitu-segitu aja gitu loh. Enggak. Jujur kalau gue dari ngomongin apa channel bola yang sering gue tonton itu Bung Binder sih gue lumayan sering ya, jujur aja gue lebih sering itu, menurut gue sih itu jadi patokan gue gitu Kak. Patokan dalam arti kan kalian tahu lah kalau di channel gue ini gue selalu apa namanya instant reaction lah, ibaratnya abis match gue langsung bikin, gue langsung upload ya, gue nggak nunggu-nunggu gitu. Jadi kadang gue suka lihat, gue suka banding sama Binder punya opini mirip-mirip nggak sama gue punya gitu kan ya, karena gue bukan pundit gitu, gue ngomong apa adanya, yang gue lihat seperti itu ya kan. Kalau ini katro, kalau ini enggak gitu kan. Jadi kadang gue suka double check seperti itu sih. Tapi kalau dari segi itu paling cuma itu doang sih yang gue tonton ya, Bung Minder. Kalau bang saya pernah juga yang komen ruang taktik, gue sih juga kalau ruang taktik juga rada males nonton ya, karena dia kalau ngeluarin video lama banget gitu, udah basi gitu ya. Misalnya main hari Minggu, hari Rabu baru keluarin gitu kan, padahal Rabu udah mau main lagi gitu di Champions League atau di FA Cup. Maksudnya ya ngapain gitu kan. Kalau ngebahas match ya, kalau pendapat gua ya harusnya itu hari ini main ya, besokannya paling telat tuh lu udah upload gitu loh, benar nggak? Itu sih kalau menurut pendapat gua, karena ya gimana pun juga ya, semua pundit ya dari Indonesia atau pundit dari luar pun itu udah nulis gitu kan, ini matchnya gimana gitu kan. Jadi kalau kayak ruang taktik, kalau menurut gue sih sedikit basi, dan gue sih nggak pernah nonton itu ruang taktik punya ini. Gue yakin mereka jago lah soal ngomongin taktik ya, jauh lah gitu loh menengah. Tapi
tetap aja gitu dia terlalu lama kalau ngeluarin video ya, jadi kayaknya udah basi duluan gitu. Jadi kalau ngomongin soal ini Just Talk udah jarang ya, yang paling sering gue tonton sih tapi nggak selalu juga itu Bung Binder sih, jujur aja sih Bung Binder gue lumayan nonton lah ya. Summer Windows, back tengah yang cepat dan bisa backup keterlihatan Maguire, setuju. Striker top dunia yang nggak bisa ngandalin Martial yang hancur musim ini ya. Martial sih menurut gue sih udah boleh dijual sih kali ya. Kasih kesempatan William di right back, setuju ya kan. Tapi kalau Summer Windows nggak tahu sih itu bakal balik ngasih Dalot ya. Masih pengen Pogba out, pasti masih pengen Pogba out bro ya kan, dimanapun juga ya namanya orang udah mau keluar ngapa kita tahan-tahan, bener nggak? Ibaratnya apa ya, kayak oh ya, lu punya pacar mau putus sama lu, masa lu tahan-tahan, kan malu, bener nggak? Kan muka mau taruh di mana gitu, bener nggak ya kan? No player is bigger than the club ya. Jadi Pogba mau out ya, lu out aja lah, bener nggak ya? Lumayan ya kan? Toh akhir-akhir ini mainnya bagus, berarti mungkin kita bisa jual lebih mahal atau kita bisa barter dengan pemain yang lebih bagus, bener nggak? Jadi Pogba out 100%. Kecuali kalau dia mau stay ya. Kalau mau stay sih gua welcome. Welcome. Welcome banget ya. Tapi kalau nggak mau, ya mau stay ngapain gitu, bener nggak ya? Bindar Abdul Aziz, bener banget bang kalau main gitu bahaya. Jujur back tengah MU lawak. MU kurang cari Bruno ya. Depan udah mulai nggak konsisten lagi. Nah, Oleh harus berpikir keras sih, gue setuju juga ya. Karena gimana pun juga kalau kita nggak ada Pogba, dia harus tahu lah limitasinya si McTominay sama Fred itu loh, benar nggak? Dia itu, mereka berdua itu kualitasnya beda jauh sama Pogba, dan mereka itu kalau ketemu tim yang parkir bus ya, yang nggak ini, mereka nggak bisa gitu. Dengan pressing bagus juga mereka nggak bisa nggak bantu ngalirin bola gitu loh. Ya ini problem utama gitu. Dan menurut gua kalau ini terjadi, ketimbang Bruno yang serabutan mundur turun gitu untuk ngambil bola, mendingan line of attack-nya diturunin dikit gitu loh. Ya jangan kayak kemarin gitu kan. Kemarin kan gue bilang di video gitu kan. Ini line of defense, ini line of attack gitu. Tengahnya West Brom semua. Mau gimana? Mau gimana passing gitu kayak begitu. Pasti kena cut mulu passingannya. Ya kan? Pasti gitu. Harusnya build up attack-nya tuh perlahan aja gitu. Biarin aja Cavani dulu di depan sendiri. Rashford, Greenwood sama Bruno rada turun dikit gitu loh ya kan. Jadi Tomine atau Fred ya kan bisa bekerja sama winger ataupun kita punya wingback, benar nggak, untuk bangun serangan ya. Jangan di depan begitu gitu, wingback kita di depan, winger di depan, Bruno di depan, Bruno serabutan sih untuk ngambil bola, tapi ya akhirnya kebanyakan di depan, jadi begini gitu, bener-bener begini. Kemarin nonton lagi deh kalau nggak, sering banget nih posisinya begini gitu loh ya, hampir kayak satu garis di tengah cuma West Brom semua, yang mau gimana mau lewatin bola. Ya paling ada Pogba bisa terupas atau long ball gitu kan, passing range-nya bagus. Jadi menurut gue sih setuju juga kalau Orel harus berpikir keras lagi. Kalau nggak ada Bruno, nggak ada tandem di belakang ya, itu harus ngapain gitu loh ya kan, bener nggak, harus gimana taktiknya. Itu menurut gue sih ini Orel harus benar-benar mikirin gitu loh, karena ya Pogba bisa aja cedera kan, ataupun dia udah mau hengkang gitu kan. Kalau kita beli penggantinya, kalau nggak beli penggantinya gimana? Ngandelin McTominay sama Fred lagi ya untuk di belakang begitu ya, menurut gue sih berat ya. Kayak kita lawan Chelsea aja gitu di kandang kita, atau pas kita kalah lawan Arsenal, nggak kemana-mana itu bola, cuma di belakang doang mandek di McTominay, Fred ataupun Maguire gitu, bener nggak? Jadi ini Ole harus mikirin lagi sih taktiknya sih kalau nggak ada Pogba ya. Gue setuju banget. Memang MU mainnya jelek, siapa bilang bagus? MU permainannya kalah setingkat dengan Man City dan Liverpool, setingkat dengan Arsenal dan Chelsea. Tak mungkin bisa juara Liga Inggris tahun ini. Gila, gue kurang setuju nih kalau disamain sama Arsenal nih. Gila aja lo, Arsenal tuh kan peringkat berapa bro? Ya, peringkat berapa? Bor itu peringkat 10 atau 11 sekarang nih. Mungkin udah naik kali gara-gara kemarin menang ya. Naik sedikit lah, naik 1 lah paling, yang peringkat 10. Masa disamain sama Arsenal? Ya kan, dan Liverpool kita menurut gue sih kalau tahun ini ya, karena mungkin dia lagi katro juga defender dia, kita setingkat sama Liverpool sekarang ini, jelas kita ngalahin dia kok, benar nggak ya kan. Jadi kalau buat disamain sama Arsenal sih gila mah, ngapain, salah ngomong gitu kayak begitu, nggak samain kayak Arsenal ya kan, beda jauh lah, gila sama Arsenal mah ya. Oh, sama Chelsea ya mungkin ya 11-12 kali ya. Dia juga nggak konsisten, kita juga nggak konsisten. Man City ya jelas lah, udah
nggak udah hampir auto juara lah, bener nggak? Tapi kalau Arsenal mah, aduh amit-amit bro. Arsenal tuh lawannya sama siapa tuh, lawannya sama Wolverhampton gitu, sama si Tottenham sekarang ini gitu. Jadi jangan ngomongin Arsenal lah, jauh lah di bawah. Ya, sorry aja nih kalau fans Arsenal nonton nih ya, cuman ya come on, ya kan. Lihat dulu dia di mana gitu, kita di mana ya. Jadi jangan, ya nantilah itulah. Oke. Kayaknya sekian itu doang ya. Ya udah itu doang yang pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau jangan lupa ya, terus komen di video gua. Kalau mungkin setiap 4-5 video gue bakal bikin kayak beginian ya, tanya jawab United. Jadi ya terus komen terus ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, and thank you for watching.